Hai, perkenalkan nama aku Syifa Haliza dari kelas 4A Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini kalian tahu gak sih aku tuh mau ngapain? Gak ada yang tahu sih ya, karena kan gak ada clue-nya. Oke deh, jadi kali ini aku mau ngejelasin sedikit tentang PTKes dalam pembelajaran akuntansi yang aku pelajarin di semester 4. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Novel yang telah membimbing Syifa sampai saat ini. Jadi Syifa tuh bisa belajar sedikit tentang akuntansi dan juga banyak sekali mengetahui pembelajaran di semester ini dari Ibu Novel. Nah, kepada teman-teman dan juga semua yang menonton video Syifa ini atau video Liza, sebelumnya minta maaf kalau saat penjelasan, di saat berbicara ada kesalahan, karena kekurangan hanya milik kita dan kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita lanjut aja videonya, langsung pembelajarannya. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Pembelajaran tentang PTKes melibatkan beberapa teori yang relevan dengan pengelolaan dan penggunaan dana tunai kecil dalam suatu organisasi. Beberapa teori yang terkait dengan pembelajaran PTKes antara lain, yang pertama ada teori pengendali internal. Teori ini membahas tentang prosedur dan mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengontrol dan melindungi aset perusahaan, termasuk PTKes. Pengendalian internal yang efektif membantu mencegah penyalahgunaan dana tunai kecil dan mengurangi resiko kehilangan. Dan yang kedua, ada teori akuntansi. Teori akuntansi memberikan landasan tentang bagaimana PTKes harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit. Hal ini meliputi cara mencatat transaksi PTKes, menyusun laporan PTKes, dan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Oke, nah tadi kita kan sudah belajar tentang dua teori dalam PTKes. Sebenarnya banyak sih ya teorinya, cuman Liza hanya bisa menyebutkan dua teori yang Liza pahami. Nah selanjutnya kita akan mulai pembahasannya saja yuk. Yang pertama ini ada definisi PTKes secara umum. PTKes atau biasa kita sebut itu kas kecil adalah suatu bentuk dana tunai kecil yang dialokasikan untuk suatu organisasi atau perusahaan untuk menangani berbagai transaksi kecil dan segera yang timbul sehari-hari. Tujuan utamanya dari adanya PTKes ini untuk mempermudah proses pengeluaran dana kecil yang tidak memerlukan proses formal atau penerbitan cek. PTKes biasanya disimpan dalam bentuk uang tunai dan ditempatkan di dalam peti kas yang terkunci di bagian keuangan atau dipercayakan kepada petugas kas kecil. Nah teman-teman, sekarang Syifa mau nyebutin dua arti PTKes menurut para ahli atau menurut para sumber. Yang pertama ada dari American Institute of Certified Public Accountants atau bisa disingkat AICPA. Menurut AICPA, PTKes adalah dana tunai yang disediakan oleh perusahaan dalam jumlah kecil untuk membayar pengeluaran sehari-hari yang kecil dan mendesak, sehingga mengurangi biaya pemrosesan transaksi kecil dan mempermudah administrasi keuangan. Sumber Accounting Principles Volume 1 AICPA. Yang kedua ada dari Jurnal Akuntansi dan Manajemen, The Journal of Accountancy and Management. Menurut jurnal ini, PTKes didefinisikan sebagai dana tunai yang dikelola oleh bagian keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menutupi pengeluaran kecil dan mendesak secara sementara, seperti pembelian kantor kecil, biaya perjalanan jarak dekat, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sumber Journal of Accountancy and Management, Vol 20 nomor 2.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tujuan petty cash. Tujuan petty cash dari Reza ada dua nih. Yang pertama, mengatasi pengeluaran kecil dan segera. Tujuan utama dari petty cash adalah untuk menangani pengeluaran kecil dan mendesak yang tidak memerlukan proses formal atau penerbitan cek. Dengan adanya petty cash, perusahaan dapat memproses transaksi ini secara cepat dan efisien. Dan yang kedua, mengurangi biaya administrasi. Penggunaan petty cash membantu mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengeluaran kecil. Jika perusahaan harus mengeluarkan cek atau proses administrasi formal untuk setiap pengeluaran kecil, maka biaya administrasinya akan lebih tinggi. Dan yang ketiga itu yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Nah, kita lanjut, ada fungsi dari petty cash. Dari Liza atau dari Syifa ada 3 nih fungsi dari petty cash. Yang pertama, membayar pengeluaran harian. Petty cash digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran harian seperti biaya kantor, pembelian kantor kecil, transportasi lokal, dan biaya makanan kecil untuk rapat atau suatu acara. Yang kedua, biaya mendesak dan tidak terduga. Petty cash juga berfungsi untuk mengatasi kebutuhan mendesak atau tak terduga yang tidak dapat ditangani melalui proses formal dengan cepat. Misalnya membeli perlengkapan kantor mendesak atau biaya perbaikan kecil. Dan yang terakhir, petty cash berfungsi sebagai metode untuk melakukan penggantian atau terhadap pengeluaran karyawan yang telah menggunakan uang pribadi untuk keperluan bisnis, sehingga perusahaan dapat mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. Oke teman-teman, semuanya hebat. Sampai saat ini masih menonton video Liza kan ya? Terima kasih. Oke, selanjutnya Liza akan menjelaskan tentang 2 metode pengeluaran dalam petty cash. Yang pertama ada imprint system. Ialah metode pengeluaran petty cash yang umum digunakan dalam banyak organisasi. Dalam metode ini, suatu jumlah dana tunai tetap dialokasikan untuk petty cash dan disimpan dalam petty cash yang terkunci. Setiap kali dana tunai habis atau mendekati habis, kas kecil harus diisi ulang dengan jumlah yang tetap yang sama seperti sebelumnya. Transaksi pengeluaran petty cash dicatat secara detail dalam catatan pembukuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, ada penggantian atau reimbursement. Ialah metode di mana karyawan menggunakan dana tunai pribadi untuk membayar pengeluaran kecil dan kemudian mengajukan klaim untuk penggantian dana tersebut. Setelah klaim diverifikasi, karyawan akan menerima penggantian dana dari perusahaan sesuai dengan jumlah yang dia habiskan atau sesuai jumlah yang telah ia keluarkan. Nah, kita lanjut jenis-jenis pengeluaran petty cash. Yang pertama ada biaya kantor. Termasuk dalam kategori ini adalah pembelian kecil seperti pensil, pena, tinta printer, kertas, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang kedua ada biaya transportasi lokal. Pengeluaran untuk tiket transportasi umum atau bahan bakar kendaraan perusahaan untuk perjalanan jarak dekat termasuk dalam jenis ini. Yang ketiga ada biaya rapat dan acara kecil. Biaya makanan dan minuman untuk rapat singkat atau acara kecil di kantor dapat dicatat sebagai pengeluaran petty cash. Yang keempat ada biaya pembersihan dan pemeliharaan kecil. Biaya kecil untuk pembersihan kantor atau pemeliharaan peralatan kecil juga termasuk dalam jenis pengeluaran petty cash.
Yang kelima, ada biaya penggantian kecil. Biaya untuk mengganti barang kecil yang hilang, rusak, habis pakai seperti baterai atau lampu pijar. Yang keenam, ada biaya perlengkapan karyawan. Pembelian perlengkapan karyawan kecil seperti kartu nama atau tanda pengenal dapat dianggarkan melalui Petikes. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, biaya pengeluaran darurat. Pengeluaran yang mendesak dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya, seperti biaya perbaikan kecil atau penggantian barang rusak secara mendadak. Oke teman-teman, sudah selesai penjelasan Liza tentang pembahasan Petikes. Selanjutnya Liza mohon izin untuk mempersilahkan, memberitahu dan juga mengajak teman-teman semuanya untuk berlatih soal tentang Petikes. Yang pertama, setelah melihat video Liza, setelah menonton video Liza ingin bertanya nih, apa sih yang dimaksudkan dengan Petikes menurut kalian semua? Boleh banget dijawab di kolom komentar Syifa ya. Lalu yang kedua, ada juga lagi nih soalnya, tujuan utama dari adanya Petikes itu apa ya? Kalian jawab juga di komentar Liza. Lalu kita masuk ke soal ketiga, metode pengeluaran Petikes yang menggunakan jumlah dana tetap yang diisi ulang setiap kali dana itu habis atau mendekati habis. Itu tuh disebut apa ya? Kalau kalian pahami dengan seksama, pasti kalian tahu jawabannya. Jangan lupa dijawab di komentar Syifa ya. Oke, yang terakhir Syifa akan membahas suatu soal dan juga bagaimana cara menyelesaikannya. Kita lanjut ke sebelah yuk. Nah teman-teman, udah ada nih soalnya, dipahami dengan seksama ya. Sebelumnya Liza mohon maaf kalau Liza menjelaskan, memberitahu soalnya atau dalam berbicara terdapat kesalahan. Oke, langsung aja soalnya. Diketahui perusahaan Garuda menyediakan dana kas kecil perusahaan sebesar Rp500.000 pada tanggal 1 Oktober 2021 untuk dipegang kasir. Kemudian kasir menerima perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk transaksi sebagai berikut. Tanggal 4 Oktober membeli perlengkapan kantor berupa perangko, buku kwitansi, dan lain-lainnya sebesar Rp105.000. Kemudian pada tanggal 5 Oktober membayar uang parkir mobil direktur sebesar Rp25.000. Selanjutnya tanggal 6 Oktober membayar tagihan telepon sebesar Rp53.500 dan menambah token listrik kantor sebesar Rp50.000. Selanjutnya, tanggal 7 Oktober membeli bahan baku perusahaan yang kekurangan sebesar Rp145.000. Dan yang terakhir, tanggal 8 Oktober membayar tenaga kerja harian sebesar Rp85.000. Kemudian ada soalnya nih, dari transaksi di atas diminta untuk membuat contoh menggunakan dana tetap dan tidak tetap perusahaan. Nah, jadi kita mulai nih dari yang dana tetap. Jawaban contoh kas kecil metode Impress atau pencatatan kas kecil. Nah, ini ada dari tabelnya, bisa kita lihat ya bareng-bareng.
Yang dilakukan dalam mencatat buku kas kecil perusahaan adalah sebagai berikut dengan syarat membuat jurnal kas kecil. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk tabelnya. Di situ ada tanggal, kemudian kotaknya turun ada bulan, dan juga tanggal 1, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu ada perkiraan atau keterangan, lalu di situ ada debit, kredit, dan juga yang terakhir ada saldo. Kita masuk di tanggal 1 Oktober dalam tabel dengan keterangan pembentukan kas kecil, masuk ke dalam debit, saldo Rp500.000. Lalu yang kedua ada tanggal 4 Oktober, keterangan perlengkapan kantor, masuk dalam kredit, saldo Rp395.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena dikurangi dari kredit yang dikeluarkan oleh perlengkapan kantor sebesar Rp105.000. Lalu tanggal 5 Oktober dengan keterangan beban parkir sebesar Rp25.000. Dan yang terakhirnya itu saldo menjadi Rp370.000. Tanggal 6 Oktober beban telepon, beban listrik sebesar Rp53.500 dan juga Rp50.000. Dan yang terjadi yang terjadi pengurangan saldo menjadi Rp266.500. Lalu ada tanggal 7 Oktober, beban bahan baku dalam keterangan, masuk dalam kredit seharga Rp145.000 dengan pengurangan jadi saldonya tersisa Rp121.500. Dan yang terakhir tanggal 8 beban tenaga kerja, masuk ke dalam kredit, sisa saldo akhir menjadi Rp36.500. Setelah itu melakukan contoh pengisian kas kecil. Nah, ini ada lagi nih tabelnya. Bentuk jurnal pengisian kas kecil kembali agar saldo kas tetap. Nah, kita tulis tanggal 10 bulan Oktober, keterangan pembentukan kas, masuk dalam debit Rp46.300.500. Lalu yang kedua ada kas kecil, masuk dalam kredit Rp463.500. Nah, contoh yang di atas itu kita akan melanjutkannya dengan metode berubah-ubah yang dilakukan dalam mencatat buku kas kecil perusahaan adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu membuat contoh jurnal kas kecil, kemudian pencatatan buku kas kecil. Lalu di sini ada tabel pencatatan jurnal kas kecil. Tanggal 1 Oktober, keterangan kas kecil masuk ke dalam debit Rp500.000. Kas masuk ke dalam kredit Rp500.000. Lalu pencatatan buku kas untuk setiap transaksi pengeluaran atau penarikan. Di sini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, lalu ada bulan. Nah, kita mulai dari tanggal 4 nih. Tanggal 4 bulan Oktober. Keterangan perlengkapan kantor masuk ke dalam debit seharga atau sebesar Rp105.000. Kas kecil masuk ke dalam kredit Rp105.000. Tanggal 5 Oktober, beban parkir masuk ke dalam debit sebesar Rp25.000. Kas kecil masuk ke dalam kredit Rp25.000. Lalu ada tanggal 6 Oktober, keterangan beban telepon Rp53.500 dalam debit dan juga pada kredit Rp53.500 dengan keterangan kas kecil. Kemudian ada beban listrik sebesar Rp50.000 masuk ke dalam debit, masuk ke dalam kredit pun Rp50.000.
Dan yang terakhir ada kas kecilnya juga Rp50.000. Tanggal 7 Oktober, beban bahan baku masuk ke dalam debit seharga atau sebesar Rp145.000, masuk ke dalam kredit dengan keterangan kas kecil sebesar Rp145.000. Dan yang terakhir ada tanggal 8 dengan keterangan beban tenaga kerja sebesar Rp85.000 masuk ke dalam debit, lalu Rp85.000 masuk ke dalam kredit dalam keterangan kas kecil. Total dalam debit Rp463.500. Total dalam kredit Rp463.500. Setelah membuat laporan tersebut, kasir bisa membuat laporan kas kecil dengan contoh laporan kas kecil seperti tabel di bawah ini nih. Ada tanggal juga, perkiraan atau keterangan, debit, kredit, saldo. Seperti yang tadi di atas itu ya. Ada bulan, tanggal 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 sesuai yang ada dari soalnya. Lalu ada keterangan pembentukan kas kecil, perlengkapan kantor, beban parkir, beban telepon, beban listrik, beban bahan baku, dan juga beban tenaga kerja. Lalu ada debitnya masuk Rp500.000, kreditnya banyak sekali ya. Kita bisa lihat ada di perlengkapan kantor sebesar Rp105.000, beban parkir Rp25.000, beban telepon Rp53.500, beban listrik Rp50.000, beban bahan baku Rp145.000, beban tenaga kerja Rp85.000. Lalu total debit Rp500.000, total kredit Rp463.500, dan saldo dari awal dari 500 menjadi terakhir Rp36.500. Dan di sini ada keterangannya. Saldo awal Rp500.000, total pengeluaran Rp463.500, sisa saldo Rp36.500. Pengajuan pengisian kembali Rp463.000. Mohon maaf, pengajuan pengisian kembali Rp463.500. Lalu di sini nanti ada diajukan, diperiksa, dan disetujui dengan tanda tangan. Oke teman-teman, sudah jelas belum ya? Pasti belum sih, karena Liza menjelaskannya kecepatan enggak sih? Pasti sih ya. Liza juga merasa kayak gitu kayaknya deh. Terus juga ya, materinya masih kurang lengkap. Pasti karena Liza belum terlalu bisa. Tidak, Liza bisa karena Liza dibantu oleh Ibu Novel. Liza bisa karena Liza dibantu dengan teman Liza. Liza bisa karena dibantu dengan dukungan orang tua Liza. Liza bisa karena dibantu dengan dukungan dia. Oke teman-teman, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video Liza atau video Syifa. Mohon maaf atas kesalahan dalam penuturan kata-kata yang terlibat-libat atau belibet-libet. Sebelumnya terima kasih juga karena sudah menonton video Liza. Jangan lupa di komen ya teman-teman untuk nilai ujian Liza nih biar bagus. Terus juga kalau misalkan ada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang menonton video Liza, terima kasih sudah menonton. Semoga selalu support Liza ya, agar bisa menjadi guru yang baik. Dan juga terima kasih kepada guru Liza, yaitu Ibu Novel, dan juga guru dalam rumah Liza, yaitu orang tua Liza yang telah membimbing Liza sehingga Liza bisa membuat video ini dengan berani. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa di komen, di like, subscribe. Gak perlu kayaknya deh. Kalau mau di subscribe juga gak apa-apa, kalau enggak juga gak apa-apa,
Kalian yang penting like, komen. Di komennya yang baik-baik ya, jangan yang tidak baik, karena kalau nggak baik itu nanti bisa membuat seseorang jadi sedih. Oke, terima kasih kepada semuanya, terima kasih kembali, terima kasih banyak-banyak. Kamsahamnida, syeshe. Dadah semuanya, terima kasih. Bismillah, tunggu dulu.